Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. UGM mengadakan podcast yang agak lucu ya untuk sekelas universitas dengan sekaliber UGM, kemudian mengumpulkan rektor, wakil rektor, kemudian dekan Fakultas Kehutanan, dan pembawa acaranya pun saya tidak tahu siapa. Pertanyaannya pun itu sangat besar kemungkinan itu scripted. Lucu sekali ya kalau misalkan koheren begitu ya, dan konsisten antara pertanyaan dan jawaban. Nah, ini sudah dikondisikan sedemikian rupa. Ini yang mengadakannya UGM sendiri, narasumbernya dari UGM sendiri, pewawancaranya dari UGM sendiri, tetapi masih banyak celah dari obrolan-obrolannya. Ini mengherankan begitu. Dan saya rasa hostnya ini ya berusaha untuk tampil agak galak begitu, tapi ompong. Akan kita saksikan terus ya. Beberapa part nanti akan kita cepatkan. Kita lanjutkan nih ini. Oke. Ini saya mewakili netizen itu, Pak. Iya. Buktinya apa? Kalau Pak ditanya gitu gimana? Ya, ada. Jadi kita memiliki bukti form izin registrasi untuk pertama kali. Jadi di UGM itu pertama kali ada registrasi, kemudian nanti di semester Kita cepatkan 5 itu ada namanya registrasi. Ya. Oke. Dan jadi itu semua dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan dong, Pak. Nah, mohon maaf, sekarang posisinya kita serahkan ke kepolisian, jadi kami tidak bisa menunjukkan itu. Saya menganggapnya itu sebagai data pribadi. Oke, baik. Berarti ada 2 poin ini. Ya. Satu itu mungkin data pribadi, jadi kita harus hati-hati. Ya. Kedua, memang faktanya sedang ada di proses kepolisian. Ya. Oke, itu yang data pribadi itu biasanya ya, yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nomor KTP, kalau ada begitu ya, berkaitan dengan alamat. Nah, itu data pribadi, tetapi yang lain-lainnya itu ya seharusnya begitu, itu bisa diakses oleh publik. Kamu penasaran misalkan nilainya berapa begitu ya, mungkin ya itu juga. Apakah undang-undang itu melindunginya atau tidak, harus ditanyakan kepada yang lebih mengetahui, yang lebih berwenang itu. Rektor, ada yang mau disampaikan soal itu tadi? Tambahkan? Ya, sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Dekan, semua data kita sudah miliki, dokumen tersebut juga sudah rapi kita kumpulkan, dan sekarang ini memang sudah ada di tangan kepolisian karena adanya proses legal yang berkembang. Lagi-lagi nih Bu, ini kan kita dari tadi bicara soal privasi segala macam. Ini sama menegaskan sekali lagi Bu, kalau memang kita nggak bisa kan tunjukkan data-data itu alasannya apa sih? Kenapa kita tidak menunjukkan? Apakah kita menyembunyikan sesuatu atau kita membela sesuatu? Kalau tidak menunjukkan, kenapa kita tidak tunjukkan itu? Ada aturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus kita patuhi juga. Jadi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tentunya kita memegang dokumen pribadi orang-orang yang bersangkutan. Nah, Undang-Undang KIP ini melindungi supaya kita tidak mengobrol semua dokumen yang memang bukan menjadi ranah publik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu WR misalnya tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti. Baik, terima kasih Bu Rektor. Saya kembali ke Pak Sigit sebagai dekan. Kayak ini sebetulnya kan harus ada determinernya ya. Siapa yang menentukan bahwa ini domainnya publik, ini domainnya pribadi begitu. Apakah itu ada legal standingnya atau tidak? Memang di dalam beberapa perkara ya, seperti data pribadi itu ya tadi seperti nomor KTP, kemudian entah ya alamat dan lain sebagainya, mungkin itu iya karena bisa disalahgunakan. Nah, kalau misalkan mau tahu IPK ya apa yang mau disalahgunakan begitu, ini harus ada determiner. Saya tidak tahu ada determinernya atau tidak. Pak, ini pertanyaan ringan saja. Bapak angkatan berapa, Pak? Angkatan 1990. Oke, berarti Bapak adik kelasnya Bapak Joko Widodo ya? Kalau sebagai mahasiswa tidak pernah bertemu, tetapi setelah khususnya saya menjadi dosen, saya membawa mahasiswa itu untuk mengunjungi pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Pak Dekan, ada satu polemik yang nggak selesai soal pembimbing, Pak. Ya. Itu banyak sekali spekulasi. Saya pengen dengar dari Bapak. Baik. Jadi pembimbing akademik itu adalah Bapak Insinyur Kasmujo. Waktu itu masih Insinyur Kasmujo. Selanjutnya bersekolah lagi jadi Insinyur Kasmujo MS sekarang sampai pensiun begitu. Itu pembimbing akademik yang membimbing Pak Jokowi mulai semester kelima. Itu kalau zaman sampai dulu lulus. Istilahnya dosen wali juga, betul ya? Dulu disebut sebagai dosen Kalau di wali. angkatan saya dosen wali. Ya, betul. Ya. Kemudian untuk dosen pembimbing skripsi itu adalah waktu pertama kali masih Dr. Insinyur Sumitro, Ahmad Sumitro. Tetapi setelah hampir lulus begitu ya, itu Pak
Mitro itu menerima gelar profesornya. Oke. Jadi Jadi ini memang ada dua orang yang berbeda, Pak. Satunya pembimbing akademik, yaitu Pak Kasmojo. ya, dan satunya yang pembimbing skripsi Pak Ahmad Sumitro. Ahmad Sumitro. Ya. Oke. Ada satu Nah nih, yang ini sebentar ya. Ini yang saya katakan tadi, sok-sok galak begitu ya. Siapa pewawancaranya ini? Apa kita katakan hostnya ya? Seolah-olah tegas, kemudian seolah-olah mau mengorek fakta gitu. Padahal kenyataannya apa? Pak Kasmojonya itu kan sudah menolak begitu. Sudah mengatakan beliau itu bukan dosen pembimbing ya, bukan. Dosen skripsi ya, bukan. Itu tidak disinggung. Padahal itu seharusnya disinggung karena itu adalah poin yang krusial. Kemudian ya kalau kita juga lihat ada gestur dari Pak Jokowi pada salah satu acara di UGM yang mengatakan Pak Kasmojo itu galak begitu ya, bolak-balik disuruh balik terus begitu. Itu dosen skripsi ya biasanya seperti itu. Jadi kalau orangnya sendiri yang sudah menolak bagaimana? Nah, kecuali kalau misalkan ada tuduhan dari UGM ini bahwa Pak Kasmojo itu pikun begitu. Lawang beliaunya sendiri yang mengatakan bukan, saya tidak mungkin saat itu menjadi dosen pembimbing. Itu yang dikatakan oleh Pak Kasmojo. Itu kok tidak ditanyakan? Nah, ini adalah poin krusial, seharusnya ditanyakan begitu ya. Kalau tidak mau jangan diungkit-ungkit. Akhirnya jadi lucu. yang lebih serius lagi di masalah. Lebih lucu tapi lebih serius itu ya. Orang mempersoalkan. Sebentar, yang lucu itu kamu. Sumitro itu pernah ditulis pakai Sumitro pakai U atau Sumitro pakai OE. Ya. Penjelasan Bapak gimana? Ya, itu sesuatu yang biasa ya pada waktu itu, khususnya berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia, ada Su dan Soe gitu ya. Tapi untuk kasus Pak Ahmad Sumitro ini, saya mendapatkan dua-duanya. Ya, mendapatkan dua-duanya. Jadi beliau itu mendapatkan SK Menteri untuk pengangkatan sebagai dekan waktu itu pada periode sebelum Pak Jokowi masuk. Itu SK-nya jelas di situ tertulis Ahmad Soe Mitro pakai OE. Pakai OE. Ya. Setelah itu kemudian berubah menjadi Ahmad Sumitro pakai U. Sehingga apa? Saya lihat di beberapa dokumen baik itu Ahmad Sumitro maupun Ahmad Soe Mitro, beliau ini berkenan untuk menandatangani. Jadi ini sebetulnya hanya satu orang, bukan dua orang. Satunya Ahmad Sumitro, satunya Ahmad Soe Mitro. Ini dua-duanya mengacu pada atau merefer pada satu orang. Dan itu dua-duanya dokumen resmi ya? Dua-duanya dokumen resmi. Berarti kesimpulan beliau tidak keberatan dengan itu. Ya, ya. betul. Oke, Sumitro dan Soe Mitro adalah orang sama. Tadi kan masih transkripsi Pak. Ini yang paling banyak diuliknya. Oke, kalau hal itu saya kira ini yang paling bisa diterima ya, dan ini salah satu yang paling diada-adakan begitu dari pihaknya siapa Pak Roy Suryo itu. U dengan OE itu biasa. Itu bagi saya ya, kecuali kalau misalkan memang itu memang hal yang di luar kebiasaan. Bagi saya ini yang paling bisa diterima hujahnya dari UGM ini. Ya. Di lembar pengesahannya Pak, ya, itu nggak ada tanggalnya. Nah, gimana Pak dengan menjelaskan? Ya, baik. Jadi sebagai sebuah karya ilmiah gitu ya, yang dilakukan oleh mahasiswa dan itu disusun pada awal-awal semester, kemudian butuh waktu beberapa saat, kemudian setelah itu diuji. Ya, diuji di depan dosen penguji, ada berita acaranya dan lain sebagainya. Kemudian biasanya mahasiswa itu akan melakukan proses revisi terhadap draft yang awalnya disampaikan untuk ujian pendaftaran, kalau kami menyebutnya seperti itu. Nah, setelah ujian pendaftaran ada banyak revisi yang perlu dilakukan, kemudian dicetak kembali, ya, kemudian dijilid, termasuk kalau zaman segitu kan isinya kontennya itu masih berupa ketikan manual. Nah, untuk mempercantik itu biasanya mereka membuat cover tebal, kemudian halaman judul, kemudian halaman pengesahan itu dicetak di percetakan. Kemudian ada lembar pengesahan yang luput barangkali ya, lupa waktu itu untuk memberikan tanggalnya. Ya, itu hal yang saya pikir wajar ya, karena keterbatasan atau alasan yang lain itu jadi luput untuk itu. Tetapi hal yang penting ya sebetulnya adalah justru ada pada berita acara ujian. Sebentar ya, itu nggak wajar begitu, tidak wajar. Jadi berapa kali sih itu terjadi begitu, dan sialnya itu terjadi kepada Pak Jokowi yang di kemudian waktu akan menjadi presiden, yang kemudian ijazahnya dituduh palsu, yang kemudian Pak Jokowinya sendiri tidak mau menunjukkan begitu. Jadi Pak Jokowinya tidak mau menunjukkan yang asli, kemudian dikonfrontasi kepada UGM, UGM-nya juga tidak secara terbuka membuka apa yang memang bisa dibuka, apa yang tidak. Masa semuanya tidak bisa dibuka begitu ya, dengan alasan undang-undang tadi. Tatkala ada fakta itu tidak ada tanggalnya, dikatakan wajar. Ya sudah, berarti tanggalnya tidak ada, cuman ini kewajaran, sesuatu yang dianggap wajar oleh UGM, yang mana sial sekali begitu. Wajar terjadi kelupaan atau kealpaan, kenanya sama calon wakil presiden. Ini hati-hati ya di UGM itu, karena hal seperti ini dianggap wajar begitu. Ini hati-hati. Seharusnya ada
investigasi lah. Ini hal besar loh di dalam akademik itu ya. Dalam pengertian skripsi itu salah titik koma saja kan suka disuruh balik tuh, suka disuruh pulang. Lah ini nggak ada tanggalnya. Wajar, bagus. Skripsi itu nggak ada nilainya. Tapi kalau di berita acara pendaftaran itu ada nilainya. Nilai skripsi ini seperti ini. Nah, nanti setelah itu direvisi. Kalau sudah selesai, kemudian diserahkan kembali kepada untuk mendapatkan persetujuan. Itu yang betul seperti itu. Cuma karena keterbatasan waktu barangkali atau mungkin beberapa hal luput, akhirnya lupa. Tidak dibuat tanggalnya gitu ya. Itu sial sekali ya, sial sekali. Aduh. Tapi itu membatalkan gitu, Pak? Tidak, kenapa? Karena memang seperti saya sampaikan tadi, justru berita acara yang ada nilainya itu yang dipakai sebagai pedoman untuk diambil sebagai nanti pada saat yudisium itu dimasukkan sebagai nilai skripsi atau problema khusus atau mungkin sebagian fakultas menyatakan itu sebagai tesis. Oh, saya nyambung ke situ, Pak. Oh, ya, Karena saya juga Sebentar ya, ini kita itu sudah zamannya tarikh yang lengkap, tanggal-tanggalnya, bukan zaman batu. Nah, itu penting harusnya dilihat. Sekali lagi ya, ini soalnya nanti dicontoh sama yang lain. UGM aja begitu ya, menganggap wajar lah, udah nggak usah ini. Padahal itu kan menunjukkan kalau dulu itu ya, saya mau ngasih faedah dulu sedikit. Kalau misalkan hadis Rasulullah SAW itu sudah dikenal penanggalan seperti itu pasti bakal dikasih tanggal. Cuman sayangnya belum. Nah sekarang sudah dikenal sistem penanggalannya, lah kok itu luput? Karena ini sangat berarti sekali untuk menentukan sebelum, setelah, kemudian ta'yin, ketentuan waktunya itu penting sekali. itu. Ya. Ada yang mengatakan tesis, ada yang skripsi. Ya. Kalau di zaman sekarang kita lihat, Pak, namanya satu ya skripsi. Betul. Kalau tesis itu S2. Betul. Penjelasannya, Pak. Begini, pada saat itu kalau kita merefer pada dokumen yang kita miliki yaitu panduan semacam panduan akademik gitu ya, panduan akademik S1 itu saya lihat di daftar mata kuliah itu di bagian akhir itu malah menyebutkan sebagai problema kehutanan garis miring tesis. Oh, tidak skripsi. Ya. Di panduannya ada Di panduannya itu waktu itu sebetulnya seperti itu. Ada perkembangan aturan dan lain sebagainya bahwa karya untuk sarjana itu namanya skripsi maka ikut merubah menjadi skripsinya. Tetapi barangkali ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa tesis itu merupakan sebenarnya hal yang sama, tapi dia mirip tesis. Gitu. Oke, artinya selain Pak Jokowi ini. Ya, kalau Pak Jokowi skripsi sudah skripsi. Ya, kalau ada angkatan Pak Jokowi yang masih pakai tesis. Tapi kalau untuk Pak Jokowi sendiri skripsi saja. Oke, hal itu saya tidak bisa berkomentar ya, karena memang harus dilihat kebiasaannya saat itu. Saya nggak tahu ngapain juga gitu, ngorek-ngorek. Kalau buat saya begitu ya, ngorek-ngorek nama dulu namanya tesis atau skripsi, kemudian itu tidak menjadi permasalahan sebagian tesis sebagian skripsi. Saya tidak tahu hal itu. Baik Mas Baik, saya ke Bu Ning aja sekarang. Masih tentang gelar atau tentang Pak Sumitro. Bu Ning, ada yang mengatakan bahwa Pak Sumitro itu menggunakan gelar atau menulis gelarnya itu sebelum pengukuhan. Apakah itu benar begitu atau itu adalah kesalahan, Bu? Gimana menurut Bu Ning? Jadi begini, kalau di Universitas Gadjah Mada itu pengukuhan itu seperti pestanya ya, seperti KPI dalam bahasa Jawa. Tapi yang bersangkutan itu sudah menerima SK. Okay. Dan seseorang yang sudah menerima SK guru besar itu berhak untuk menggunakan setelah SK itu turun. Okay. Jadi dasarnya itu bukan pengukuhan guru besarnya, tetapi adalah SK-nya. Ya seperti orang kalau menikah, itu adalah surat nikahnya, bukan pestanya, bukan resepsinya. Itu seperti itu. Oke, itu pun saya rasa bisa diterima ya. Saya rasa begitu. Yang nggak mau menerima ya silakan. Artinya Prof. Sumitro ini memang sudah profesor ketika itu, sudah memang belum dikukuhkan, belum ada seremoni pengukuhannya gitu. Betul. Dan bahkan pada waktu itu ada juga guru besar itu yang sampai bertahun-tahun baru pengukuhan seperti itu. Ya, Pak Dekan. Di dokumen atau di website ETD-nya UGM, Electronic Thesis and Dissertation, itu ada skripsinya Pak Jokowi. Itu berita baik, tapi berita buruknya Pak. Teman-teman yang lain nggak ada. Sehingga begitu orang melihat itu, ini pasti rekayasa. Yang didigitalkan hanya untuk Pak Jokowi saja, hanya untuk kepentingan kasus ini, yang lainnya nggak. Bapak gimana jawabnya? Jadi begini, kita sebagai sebuah institusi pendidikan yang kebetulan alumninya itu menjadi orang nomor satu di Indonesia tentu punya rasa kebanggaan. Okay. Nah, pada saat itu meskipun ETD itu berprosesnya itu lama, sejak tahun 2013 ya Bu ya, sampai dengan saat ini masih berlangsung, dimulai dari angkatan yang termuda, karena angkatan yang termuda itu pasti punya soft file-nya, jadi jauh lebih mudah, itu terus menuju ke angkatan-angkatan tua. Nah, pada saat Pak Jokowi menjadi presiden dan kebetulan mau berkunjung ke fakultas waktu itu, kami mewujudkan kebanggaan itu dengan cara mengupload skripsinya Pak Jokowi itu di ETD. Jadi itu betul-betul merupakan wujud kebanggaan. Kami tidak pernah berpikir bahwa ini nanti akan digoreng ke sana kemari. Sebentar ya, sebagai bentuk kebanggaan juga, pampanglah itu ijazah ya di di kampus perbesar kalau perlu begitu ya, dengan dengan kemiripan, dengan keautentikan, dengan keidentikan yang paling identik begitu. Bikin yang lebih besar, tempelkan di paling depan bahwa lulusan UGM pernah menjadi presiden Republik Indonesia 10 tahun, yang mana IKN-nya mangkrak begitu. Kemudian US-nya itu 1 tahun sampai merugi bisa 3 triliun gitu loh. Itu kan lebih bagus ya. Ini
yang saya tidak bisa menerima. Ini bukan mengada-ngada ya, apa visi begitu, bau amis aja di belakangnya. Oh ini nanti akan mengatakan semua lulusan UGM sama begitu. Nah tapi kecuali Pak Jokowi, sampai dari sekian alumni begitu, cuman satu yang dipampangkan di ETD itu ya elektronik tadi ada digital itu ya. Saya kulik sedikit Pak, berarti nih kalau saya memahami dengan benar, kalau sekarang orang lihat ETD di UGM itu berarti tesis dan disertasi dan skripsi anak-anak baru itu pasti ada di sana, betul ya? Dan UGM sedang sekarang melakukan satu proyek untuk mendigitalkan semua karya tulis sebelumnya gitu kan, tapi secara bertahap gitu ya. Kalau di kehutanan sendiri Pak, itu sampai angkatan keberapa yang sekarang lagi prosesnya? Yang paling lama sebelumnya ya? Jadi pada saat kasus ini mulai meledak kira-kira bulan April yang lalu, itu saya cek ke perpustakaan kami, itu mengatakan perlu sampai tahun 1990 pas angkatan saya. Oke, artinya semua alumni angkatan 90 sampai sekarang sini itu artinya sudah ada di ETD-nya. Nah, sementara skripsi Pak Joko Widodo itu duluan khusus ya, karena memang alasannya yang lain. Betul. Tapi ini begini, jadi di masing-masing fakultas itu dinamiknya juga lain. Ada yang pustakawannya rajin gitu ya, udah sampai ke tahun berapa gitu. Tapi ada fakultas tertentu yang baru mengupload itu dengan jumlah terbatas. Oke, tadi Pak Sigit tadi kan mengatakan soal perbedaan itu tadi di fakultas ini. Saya ke Bu Wening. Udah tadi saya melihat bahwa seakan-akan memang ada kesan aturan-aturan tertentu itu berlaku di sebuah fakultas belum tentu di fakultas lain. Prof, ini gimana menjelaskan? Oke, ini gambaran bagaimana internalnya UGM berlaku begitu ya secara garis besar. Saya tidak bisa mengomentari apapun tentang hal ini. Ya memang betul ya. Kalau kita melihat dari sejarah UGM sendiri, itu kan fakultas-fakultas itu beberapa itu didirikan lebih dahulu daripada UGM. Jadi mereka juga sudah memiliki sistem yang established dan berlangsung menjadi tradisi di fakultas-fakultas tersebut. Jadi diversitasnya memang luar biasa di UGM ini begitu. Tapi kemudian pada tahun 2001 itu didirikan kantor seminar mutu. Tujuannya adalah untuk membuat semacam satu yang standar ya, supaya antara satu fakultas dengan fakultas lain itu ada kesamaan. Meskipun itu juga tidak 100% menjadi sama. Karena misalnya bagaimana seseorang itu dianggap lulus, itu antara satu dengan fakultas itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Ada yang ketika ujian itu langsung sudah dinyatakan bahwa dia lulus. Ujian skripsi itu langsung dia itu lulus itu di situ. Tapi ada pula yang harus lewat yudisium dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita sudah di dalam proses yang sama, yaitu semuanya adalah di proses yudisium. Dan ini baru beberapa tahun terakhir ini setelah kemudian kementerian juga memiliki sistem yang itu bersifat sama ya untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang kita sebut sebagai PDDikti. Misalnya seperti itu. Oke, itu demikian ya, lanjut. Berubah ya? Berubah terus, bersifat transformatif. Sehingga yang perlu untuk dipahami adalah kita tidak bisa meneliti atau kita tidak bisa membuat semacam anggapan bahwa yang ada di masa lalu itu kita nilai dengan aturan sekarang, dengan standar sekarang. Karena sangat berbeda yang dulu dengan sekarang. Nah, kacamatanya itu tidak bisa. Aturan yang sekarang itu dipakai untuk meneliti atau menilai peristiwa 20, 30, 40 tahun yang lalu. Oke, mungkin bahasa hukum itu hukum tidak berlaku surut ya? Tidak berlaku surut. Apa yang dibuat di tahun 2000-an ya tidak bisa digunakan untuk menilai apa yang dibuat 80-an. Betul. Saya kembalikan lagi. Oke, sampai sini bagus. Dan ini saya mau ngasih dulu satu insight lagi ya, khusus tentang hal ini. Ini adalah yang bagus sekali karena banyak sekali orang-orang itu, termasuk orang-orang yang tidak paham terhadap agama, itu suka memakai nilai yang terjadi sekarang untuk kejadian masa lalu. Yang saya maksud adalah dalam kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan hanya terjadi di UGM saja, itu terjadi di semua belahan negara. Patokan sekarang nggak bisa dipakai untuk masa lalu. Dalam hal ini apa tadi yang dibicarakan, misalkan satu fakultas dengan fakultas yang lain itu berbeda, ya demikian adanya. Ini soal kelulusan Pak, dan soal IP juga. Banyak mengatakan sebenarnya ini Pak Jokowi ini nggak layak untuk lulus sarjana muda atau apapun istilahnya. Pak Dekan tolong jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi di Fakultas Kehutanan khususnya pada tahun itu ya 1980 Pak Joko Widodo itu masuk, itu masih menggunakan sistem yang lama di mana mahasiswa bisa lulus di strata sarjana muda dan bisa di sarjana. Nah, saya boleh klarifikasi. Artinya kalau sarjana muda lulus, dia boleh saja sudah ada yang lulus juga ya? Udah dapat apa semacam tanda lulus pelajar. Tapi boleh juga lanjut gitu. Dia masuk itu dia akan menempuh mata kuliah. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan sarjana muda itu harus menempuh 120 SKS. Dengan IPK ya, IPK dari 120 SKS itu adalah 2,00 minimal segitu ya. Minimal segitu untuk bisa dianggap lulus. Pak Jokowi punya IPK lebih dari itu sehingga memenuhi syarat untuk bisa dikatakan lulus sarjana muda. Oke, saya tidak tahu tentang hal ini ya. Ini juga salah satu yang dipertanyakan karena saya melihat ada posting begitu bahwa Pak Jokowi itu pernah mengatakan saya itu 2 aja enggak begitu. Ya itu entah ada atau tidak, cuman katanya di video ada, dan ini seharusnya kan ditanyakan oleh siapa, oleh Pak host ini ya, karena itu rame di media sosial itu kan katanya mewakili netizen, tapi sekarang nggak wakil rakyat, nggak wakil netizen begitu. Kok tidak mewakili, ini greget gitu, ini mumpung ada di depan orangnya. Tanyakan semuanya itu yang yang kira-kiranya menjadi permasalahan. Kemudian setelah itu lanjut ke sarjana. Sarjana itu menempuh 40 SKS. Tambah. Oke. Jadi 120 tambah 40 SKS berarti 160 totalnya. Minimal. Ya. Nah, boleh ngambil lebih dari itu. Nah, 40 SKS itu nanti dihitung sebagai IPK sarjana. Oh. Ya. Kalau IPK-nya kurang dari 2,5, maka tidak lulus. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi memiliki IPK yang jauh di atas syarat minimal 2,5 itu. Oke. Sehingga sarjana muda lulus, kemudian dia sarjana dan lulus juga gitu. Yang selalu ditanyakan oleh masyarakat. Ya.
Mana buktinya IP-nya gitu? Jadi kalau mengenai IP, IPK, KHS yang kami miliki dan lain sebagainya itu jelas itu merupakan dokumen pribadi yang itu tidak akan share kemana-mana. Tapi Sebentar ya, apa betul itu dokumen pribadi yang tidak boleh di-share kemana-mana? Sekali lagi ini pertanyaan besar begitu ya. Tolong yang lebih tahu untuk berkomentar tentang hal ini. dekan dalam hal ini sebagai dekan Fakultas Kehutanan, itu dengan sangat yakin bisa mengatakan itu Pak, bahwa memang dokumennya ada, memenuhi syarat dan segala macam. Betul? Ya, kami memiliki dokumen aslinya, ya, yang sekarang itu ada di Polri gitu, dan itu kami pastikan bahwa dokumennya itu otentik asli. Gitu ini ya. Berarti benar-benar hard copy Pak ya? Hard copy dan pakai bisa lihat secara fisik bahwa itu adalah kertas zaman-zaman dahulu gitu ya, yang sudah pudar warnanya. Baik. Dan satu lagi Mas, itu sudah diuji di Puslapor. Apa itu Pak? Sorry, bisa dijelaskan lebih jauh Pak? Karena pada saat awal dulu, waktu pelaporan TPUA ke Bareskrim, Sejak gonjang-ganjing inilah gitu ya? Bareskrim menerjunkan tim Puslapor, tim Pusat Laboratorium Forensik itu, ya, untuk mengecek dokumen-dokumen, keaslian dokumen-dokumen, mulai dari tintanya, kertasnya dan lain sebagainya. Itu kan dinyatakan bahwa itu otentik asli. Sebentar, ini yang saya rasa yang paling krusial juga salah satunya ya. Kenapa kok Bapak ini bangga sekali itu sudah dicek sama Puslab 4 begitu? Kenapa? Ini visi juga akhirnya bawa amis juga begitu. Kalau UGM sedari awal itu dia sudah bangga bahwa ini adalah asli begitu. Kok tiba-tiba ada di arsipnya UGM, kan nggak mungkin begitu ya. Apalagi dilihat kertasnya sama dengan kertas yang lain. Nah, itu secara kasat mata juga harusnya ketahuan kalau nyempil di arsip-arsip dengan hard copy seperti itu. Itu kan ada orang yang mau ngecek begitu dari Puslab 4 atau dari manapun, itu kan harusnya merasa terhina begitu. Kamu itu nggak percaya, ini loh data di sini nggak kemana-mana. Masa tiba-tiba ada orang masukin ke sini begitu, harusnya terhina. Dan kalaupun dia secara terpaksa harus diperiksa misalkan di dalam laboratorium, itu tidak menjadi kebanggaan. Kenapa? Karena pada akhirnya ya Puslab 4 ini menjadi validator atas keotentikan data yang ada di UGM. Jadi ini validatornya siapa sebetulnya? Yang mana seharusnya begini kalau mau ya. Pak Jokowi ini punya ijazah yang kata beliau ini asli kan begitu harusnya. Nah kemudian Pak Jokowi ini menyerahkan ijazahnya itu kepada Puslab 4, kepada polisi lah. Nanti sama polisi itu dicek, uji karbon dan lain sebagainya. Ternyata ini kan identik begitu. Nah identik itu apakah memang benar otentik atau tidak? Nah untuk menentukan otentisitasnya bukalah data yang ada di UGM. Jadi ini sebagai validatornya begitu yang ada di UGM. Bukan ini UGM ngeluarin, Pak coba cek ini asli apa enggak. Yang mana ijazah Pak Jokowinya masih misteri begitu. Ini lucu. Pak, ini poin berikutnya Pak, tentang KKN. Sebentar. Dari KKN kita agak percepat lagi. Ada satu lagi ya, saya rasa kalau tadi alasannya itu suka terus menerus begitu gini, terus menerus itu di dalam hal apa ya? Di dalam hal ini adalah data pribadi. Oke. Berarti kan ada beberapa pihak sebetulnya yang bisa meminta itu ke UGM. Di antaranya itu kalau tidak salah ya, di antaranya itu perusahaan tempat orangnya bekerja ini bisa untuk memvalidasi juga apakah memang betul orang ini IPK-nya sekian, atau misalkan kalau ada kejanggalan ini betul ijazahnya asli atau tidak. Itu kan bisa disusul juga tuh ke tempat yang bersangkutan. Seharusnya ya kalau perusahaan saja bisa, apalagi rakyat itu seharusnya, kalau menurut logika awam, bukan logika hukum. Dalam pengertian logika hukum itu dia ada undang-undangnya tersendiri ya. Kalau berbenturan ya nggak bisa begitu. Ini bisa sebetulnya KPK meminta ya, KPK bisa masuk di sini. KPK bisa masuk. Kenapa? Karena KPK itu salah satu yang yang berwenang, pihak yang berwenang untuk meminta. Jadi jangan satu pihak polisi doang, jangan. Sekarang KPK lagi bagus. Coba KPK masuk ke dalam ranah ini, yang mana saya rasa dari kehilangan yang dilaporkan oleh KPU mengenai data-data Pak Jokowi, ini bisa masuk dari situ KPK ini, ya bisa masuk. Kenapa? Ya ini janggal begitu. Ada kemungkinan pelanggaran hukum di sini yang berkaitan dengan jabatan, ya mungkin juga dengan korupsi. Lah itu lebih tahu lah penyidik di KPK itu ya, itu bisa masuk ke sini nih, minta. Nah akhirnya kan kita nanti punya dua versi nih, versinya polisi dengan versinya KPK. Nah kayaknya bakal seru begitu kalau KPK masuk, kalau mau masuk ya, soalnya FPI nggak bisa.
Dijegal data pribadi padahal kita rakyat begitu ya. Yang mana pemerintah itu adalah pegawai rakyat. Lah perusahaan saja bisa. Sekarang kalau misalkan itu data pribadi ditutup sama sekali, ya pantesan ijazah palsu itu marak ya. Ya kalau misalkan ada orang, saya perusahaan nih, ada orang mau kerja ke saya, kemudian dia kasih ijazah, saya agak visi ini gimana nih cara membuktikannya ini asli atau tidak. Kemudian saya datang misalkan ke UGM, Pak, tolong ada nggak orang ijazah dengan nama ini? Kata UGM misalkan begini, Bapak siapa? Ya saya ini perusahaan yang orang itu mau daftar ke saya. Oh maaf Pak, ini data pribadi. Lah terus kemana mau ngecek akhirnya kan nggak bisa. Masa ke puslapor. Aduh. Ini nggak tahu ya. Ini logika awam, bukan logika hukum. Logika hukum itu ada lagi aturan-aturannya. Ya, pengacara yang lebih tahu begitu. Itu apakah memang benar demikian atau tidak ada undang-undang yang menghalanginya begitu. UGM kan KKN itu wajib. Ya. Pak Joko Widodo KKN nggak Pak? Pak Joko Widodo melakukan KKN. Karena apa? Sebagai buktinya kami diberikan nilai dari waktu itu namanya Lembaga Pengabdian Masyarakat kalau saya nggak salah, LPM ya Bu Rektor ya. Itu memberikan ke akademik kami adalah daftar nilai KKN, di mana di situ ada nama Joko Widodo. Okay. Nah, setahu saya yang bersangkutan itu melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Ya. Nah, dan saya menjumpai sendiri sih dari waktu di VAP gitu ya. Ternyata teman-teman alumninya Pak Jokowi, teman-teman KKN-nya Pak Jokowi itu hadir di sana. Ada 2 orang waktu itu. Jadi kita semakin yakin bahwa yang bersangkutan itu juga melakukan KKN dan yang pasti ada nilainya. Ada nilainya. Artinya dokumen itu ada di fakultas. Ada. Oke, baik. Berarti clear ya Pak? Clear KKN. Ya. Oke. Ini kok pihak UGM juga malah jadi menambah yakin. Kalau dalil itu ya, kalau dia qot'i udah butuh dalil yang lain begitu. Ini menambah yakin. Enggak ada kalau udah 100% udah enggak menambah yakin dalam pengertian oh ya sudah. Itu bukti lain begitu ya. Entahlah. Cuman untuk hal KKN juga saya tidak berkomentar juga ya. Pak Dekan masih Pak Dekan. Ya. Pak Joko Widodo lulusan berapa? Tahun 1985 berdasarkan bukti penerimaan ijazah ya. Bukti penerimaan ijazah. Ya. Kalau prosesnya, proses yudisium tentu sebelum proses penerimaan ijazah itu. Ya. Ada proses yudisium, kemudian dokumen yudisiumnya juga masih asli, terus hasilnya juga ditulis tangan waktu itu. Termasuk di situ ada IPK sarjana muda, ada IPK sarjana, dan itu diketahui oleh dosen fungsinya. Oke. Dibalik lagi Pak pertanyaan. Ijazahnya ada nggak? Kalau ijazah itu kan dicetak sekali, ya, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan. Kami hanya memiliki salinan saja. Jadi ijazah itu satu. Jadi kita tidak punya, kita punya salinan saja. Kalau yang diberikan Pak Jokowi, tentunya yang asli yang beliau itu. Gitu. Oke, nah itu memang sedari awal yang dipermasalahkan. Yang di Pak Jokowinya ini itu yang sedari awal dipermasalahkan. Karena bisa jadi UGM, oke lah dengan segalanya kita anggap itu valid dan benar begitu. Apakah yang dipakai oleh Pak Jokowi ke KPU itu yang asli? Itu kan pertanyaan lain. Silahkan Anda itu mau mengeluarkan berbagai macam data dengan KKN-nya segala macam. Tidak menghilangkan kepada tuduhan begitu atau sangkaan lah. Pak Jokowinya nggak mau memperlihatkan begitu. Itu sesuatu yang seperti dikatakan oleh Pak Rektor dan ibu-ibu rektor ini begitu. Ibu-ibu rektor ini profesor dalam pengertian beliau itu tahu betul bagaimana caranya untuk membuktikan apabila ada seseorang meragukan ijazah kamu. Ya keluarkan yang aslinya itu, dan itu yang dipakai untuk proses yang bersangkutan ini menjadi presiden. Itu yang dipermasalahkan dari awal. Pak Dekan, berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi. Ya. Boleh saya lihat Pak? Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. Dan kami di universitas atau di fakultas karena menganggap bahwa itu merupakan data pribadi, maka tidak akan kami bisa kemana-mana itu. Buning. Oke itu. Terus iya. Ya entahlah, kalau memang menurut hukum itu adalah data pribadi yang dilindungi ya. Selain memang data-data pribadi yang bisa dimanipulasi. Kalau ijazah diperlihatkan itu. Nanti kalau misalkan dicerek ada apanya kita nggak tahu. Kalau misalkan di situ ada nomor-nomor yang memungkinkan untuk ada tindak kriminal di situ, ya itu kan bisa ditutupi dan lain sebagainya. Saya visi saja begitu ya. Ya inilah saya kira harus ada pihak lain yang masuk dan KPK dari sini bisa masuk. Dan ini sudah selesai secara umum podcastnya. Saya memberi rating berapa ini podcast ya? 4,5 lah dari 10 begitu ya. Tidak memberikan kejelasan dan malah banyak yang kontradiksinya di sini. Dan hostnya ini jelek sekali. Mudah-mudahan 3 orang ini bisa ngobrol lagi dengan host yang lebih proper. Demikian, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.